Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Osama dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan sedikit mereview dari pertemuan kedua yang berjudul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dan menumbuhkan jati diri moral bangsa sebagai landasan hak dan kewajiban dalam bela negara. Apakah pentingnya pendidikan kewargaan ini? Pendidikan kewarganegaraan ini bisa mendidik agar mahasiswa bisa menjadi warga negara yang memiliki pandangan terhadap nilai-nilai HAM, mampu berpartisipasi dalam memecahkan semua masalah dengan solusi yang tanpa menimbulkan konflik, dan berpikir kritis terhadap semua persoalan. Maksudnya yaitu mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara yang terdidik. Selain itu, menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini kan pendidikan kewarganegaraan memiliki beberapa tujuan, yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga agar sadar bela negara yang berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa di peri kehidupan bangsa. Lalu dinamika perkembangannya adalah pendidikan kewiraan yang dimulai pada tahun 1973 sampai 1974, yang sebagian adalah dari kurikulum pendidikan nasional yang mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dan dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan oleh dua tahap. Yang pertama adalah diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah, dan yang kedua pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan. Sedangkan PPBN tahapan lanjut diberikan di PT dalam bentuk kurikulum dalam bentuk pendidikan kewiraan. Akhir yaitu perkembangan kurikulum dan materi PKN. Pada awal penyelenggaraan pendidikan kewiraan sebagai cikal bakal dari PKN yang berdasarkan SK bersama Mendikbud dan Menhemkan tahun 1973 yang merupakan realisasi pembelaan negara melalui pengajaran khusus di PT. Di dalam SK itu dipolakan penyelenggaraan pendidikan kewiraan dan pendidikan perwira cadangan PT. Nah, berdasarkan UU nomor 20 tahun 1982 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, ditentukan bahwa pendidikan kewiraan adalah PPBN, tahap lanjutan pada tingkat PT, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggara sistem pendidikan nasional. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan 4. Nah, pada pertemuan 4 di sini saya akan membahas tentang identitas nasional, yaitu yang memiliki pengertian sebagai pendekatan sosiologi dan antropologi. Identitas sendiri mengacu pada ciri-ciri ataupun sifat khas yang ada pada sesuatu. Identitas ini tidak hanya dimiliki oleh individu tetapi juga kelompok. Tidak jarang kita melihat bahwa suatu komunitas terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu yang dapat membedakannya dengan kelompok lain. Dan ciri-ciri tersebut hampir semua orang yang ada pada kelompok tersebut, dan inilah yang disebut dengan identitas kelompok. Lalu sebagaimana sudah kita singgung di awal mengenai asal identitas nasional dan penjabaran identitas kelompok. Identitas nasional sendiri berada pada level makro yang ada di atas antara identitas-identitas lainnya. Identitas nasional sendiri merupakan pembeda antara suatu negara dengan negara lainnya. Harapannya semua masyarakat negara tersebut mempunyai nilai yang sejalan dengan identitasnya. Contohnya adalah, salah satu contoh adalah negara Kanada yang identik dengan penduduknya yang sangat ramah. Singapura yaitu mempunyai pengaturan yang ketat dan penataan negaranya yang sangat rapi. Ataupun Indonesia dengan budayanya yang sangat kaya seperti makanan rendang, tarian nasional, dan lagu-lagu daerah yang sangat banyak. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa secara umum definisi luas identitas nasional sendiri adalah sebagai jati diri suatu bangsa yang tumbuh dan berkembang di dalam bangsa tersebut, sehingga dapat menjadi pembeda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Suku bangsa.
Yang pertama adalah suku bangsa itu adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat aspiratif, yaitu apabila individu memiliki sejak lahir dan tidak mampu untuk dirubah. Yaitu suku bangsa itu ibaratnya anak yang tidak bisa memilih dia harus berasal dari suku apa, contoh yang Asmat, Batak ataupun Baduy. Yang dapat mereka lakukan adalah bagaimana bertindak sebagai bagian dari suku tersebut. Suku bangsa ini merupakan salah satu identitas yang sangat jelas namun juga terlihat pada umumnya sukunya, melainkan budaya-budaya yang melekat pada suku tersebut. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa dalam konteks ini merupakan penggolongan sosial yang didasarkan pada aspek simbolik yang secara arbiter dibentuk sebagai sarana interaksi dan komunikasi. Bahasanya adalah intensitas yang dibentuk oleh cara suatu komunitas untuk berkomunikasi antar individu atau antar kelompok. Semua orang mempelajari simbol-simbol yang membentuk bahasa sejak lahir hingga mereka meninggal dunia. Bahasa sendiri dapat dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada pada suatu wilayah tersebut. Adalah contoh yang terakhir, yaitu budaya. Budaya sendiri adalah penggolongan sosial yang didasarkan pada pengetahuan kolektif dari suatu masyarakat. Pengetahuan ini yang nantinya digunakan untuk menafsir dan menganalisa lingkungan sehingga dapat menjadi pedoman untuk bertindak maupun memosisikan diri. Cakupan dari budaya ini juga sangat luas. Setiap tindakan itu kita perlu lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pasti dipengaruhi oleh keterpaparan kita terhadap suatu budaya tersebut. Budaya juga dapat dipahami sebagai sistem pengetahuan serta pola pikir dalam pikiran manusia sebagai budaya atau teknologi, dan gagasan-gagasan yang dihasilkannya juga bisa menjadi sebagai budaya. Sekarang saya akan membahas yang ke pertemuan 5, yaitu tentang integrasi nasional. Yaitu pengertian integrasi nasional adalah yaitu proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujud suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Secara umum, integrasi nasional itu mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang memiliki perbedaan dalam waktunya. Perbedaan itu antara lain adalah etnis, sosial, budaya maupun latar belakang ekonomi. Menjadi suatu bangsa yaitu terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Nah, sekarang faktor pembentuknya dan penghambat. Faktor pembentuknya adalah masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, yaitu dengan corak masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi yang plural di satu sisi adalah rahmat, tetapi di sisi lain juga mendapat ancaman. Pemahaman pluralitas sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan. Pentingnya keutuhan NKRI berikut ini adalah faktor-faktor yang membentuk integrasi nasional. Yaitu pertama, adanya rasa senasib yang seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua adalah adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang ketiga adalah adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Yang keempat, adanya semangat persatuan dan kesatuan dari bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang kelima adalah adanya kepribadian dan gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang sekarang adalah faktor-faktor penghambat integrasi nasional, yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemasmukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang terakhir adalah adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Itu adalah hasil rangkuman review dari saya tentang pertemuan kedua, keempat, dan kelima. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.